trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Gawat, Arsenal terancam tak diperkuat Pierre-Emerick Aubameyang lawan Liverpool. Arsenal tengah was-was menanti kondisi dari striker andalan mereka Pierre-Emerick Aubameyang jelang big match Premier League versus Liverpool minggu mendatang. Aubameyang mengalami masalah pada lututnya ketika memperkuat Gabon dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Libya Jumat pekan lalu. Aubameyang pun tak ada di skuad Gabon ketika dikalahkan Mesir 1-2 pada Selasa. Dilansir Daily Mail, Federasi Sepak Bola Gabon mengonfirmasi bahwa Aubameyang sudah kembali ke London. Meski Aubameyang tampaknya mendinginkan rumor bahwa ia mengalami cedera, tetapi hingga kini Arsenal masih berharap-harap cemas soal kondisi kebugaran pemain 32 tahun tersebut. Laga di Anfield nanti bakal krusial bagi Arsenal yang kini tercatat tak pernah merasakan kekalahan dalam 10 laga terakhir di semua kompetisi. 8 diantaranya berbuah kemenangan. Arsenal saat ini menduduki peringkat 5 di tabel klasemen Premier League dengan poin 20, hanya tertinggal 2 angka dari Liverpool. Artinya, The Gunners bisa menyalip The Reds jika bisa menang di Anfield. Peran Aubameyang masih sangat krusial di skuad Arsenal musim ini. Sejauh ini, ia sudah menciptakan 7 gol dan 2 assist dari 11 laga di semua kompetisi. Jika pada akhirnya Aubameyang tak bisa bermain, Arsenal masih memiliki beberapa sosok alternatif di lini depan, mulai dari Alexander Lacazette, Edin Nketiah, hingga Gabriel Martinelli. Sementara itu dari kubu The Reds dipastikan tanpa Curtis Jones. Gelandang 20 tahun itu mengalami cedera mata setelah tidak sengaja bertabrakan dengan rekannya di klub ketika latihan. Pemain muda The Reds itu telah membuat 9 penampilan musim ini di semua kompetisi. Namun Curtis Jones tidak akan tersedia sebagai pilihan saat menjamu The Gunners. Barcelona GJ, Raheem Sterling pilih pindah ke Arsenal. Spekulasi baru beredar mengenai masa depan Raheem Sterling. Winger Manchester City itu dilaporkan lebih tertarik untuk pindah ke Arsenal ketimbang ke Barcelona di tahun 2022 nanti. Transfer Market Web melansir bahwa Sterling tidak akan pindah ke Barcelona. Ia kini lebih condong pindah ke Arsenal. Menurut laporan tersebut, Sterling sebenarnya sempat membuka pintu bagi Barcelona, namun ia menutupnya setelah proses negosiasi dengan pihak Barcelona. Barcelona memang serius ingin mendatangkan Sterling, namun mereka tidak sanggup menanggung gajinya yang selangit. Bahkan El Blaugrana tidak sanggup membayar 50% dari gaji Sterling saat ini. Sterling menilai situasi itu tidak bagus untuk kelangsungan karirnya sehingga ia menolak pindah ke Barcelona. Menurut laporan tersebut, Sterling sudah menemukan klub lain yang akan jadi pelabuhan karirnya. Klub itu adalah Arsenal. Arsenal juga dilaporkan menginginkan jasa Sterling. Mikel Arteta yang pernah bekerja dengan Sterling di City menilai sang winger bisa jadi opsi yang bagus untuk lini serang mereka. Sterling dilaporkan tertarik dengan prospek bertahan di EPL. Selain itu, Arsenal juga dianggap punya kemampuan finansial yang lebih bagus daripada Barcelona untuk membayar gajinya. Manchester City dilaporkan siap berpisah dengan Raheem Sterling, namun mereka membandrolnya dengan harga yang mahal. Sang winger bakal dijual seharga 90 juta euro. Arsenal ingin barter Pepe dan Kulusevski. Juventus nggak dulu. Rencana Arsenal untuk melakukan barter antara Nicolas Pepe dan Dejan Kulusevski nampaknya batal terjadi. Pihak Juventus dikabarkan menolak proposal pertukaran pemain tersebut. Calcio Mercato mengklaim bahwa Arsenal sudah mengajukan proposal perekrutan winger timnas Swedia itu, namun tawaran mereka ditolak Juventus. Menurut laporan tersebut, Arsenal sudah mengajukan proposal penawaran untuk Kulusevski. Mereka mengajukan tawaran barter pemain. Mereka bersedia menukarkan sang winger dengan Nicolas Pepe, padahal harga pasar Pepe lebih mahal daripada sang winger. Arsenal berharap tawaran tersebut bisa diterima oleh Juventus, sehingga Kulusevski bisa merapat ke London Utara di Januari 2022. Menurut laporan tersebut, tawaran Arsenal sudah sampai di meja manajemen Juventus, namun tawaran itu ditolak mentah-mentah. Juventus tidak tertarik dengan proposal pertukaran itu, karena mereka tidak membutuhkan tambahan winger di tim mereka saat ini. Jika Arsenal tertarik pada Kulusevski, maka mereka harus menebusnya secara tunai.
Mereka harus membayar sekitar 35 juta euro untuk jasanya. AC Milan layangkan proposal formal buat Renato Sanches. Arsenal, apa kabar? AC Milan menunjukkan keseriusannya mendatangkan pemain Lille Renato Sanches. Menurut laporan terakhir, raksasa Italia tersebut diketahui telah melayangkan proposal formal untuk merekrut sang gelandang. Sanches sempat berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad Bayern Munchen. Sayang, meski punya waktu selama 4 musim, ia tidak pernah mendapatkan kesempatan. Pada akhirnya Renato Sanches memilih bergabung dengan Lille di tahun 2019 lalu. Ia langsung menjadi pilihan utama dan kini sudah mengoleksi total 67 penampilan di berbagai kompetisi. Konsistensinya menarik perhatian beberapa klub ternama. Beberapa klub diketahui telah melakukan pergerakan untuk mendapatkan pria berumur 24 tahun tersebut. Corriere dello Sport mengklaim kalau Milan sudah melayangkan proposal penawaran untuk merekrutnya di bulan Januari mendatang. Milan punya modal yang bagus dalam urusan transfer dengan Lille. Pada musim panas kemarin, mereka mendatangkan Mike Maignan seharga 15 juta euro. Kiper asal Prancis itu cukup apik untuk dipercaya sebagai pengganti Gianluigi Donnarumma. Perlu diketahui bahwa Rossoneri tidak sendirian dalam perburuan tanda tangan Sanches. Menurut Le Temps Sport di Prancis, Arsenal juga dilaporkan memiliki minat yang sangat tinggi terhadap sang gelandang. Berbeda dengan Milan, Arsenal belum melayangkan tawaran apapun untuk merekrutnya. Namun Le Temps Sport yakin bahwa The Gunners bakalan melakukan pergerakan dalam waktu dekat ini. Secara kuantitas, Arsenal mungkin tidak memiliki masalah berarti di lini tengahnya. Namun mereka tetap membutuhkan tambahan tenaga pada sektor tersebut, mengingat Thomas Partey cukup sering bolak-balik ruang perawatan. Di sisi lain, Milan membutuhkan gelandang baru sebagai tindakan preventif andai Frank Kessie meninggalkan San Siro. Saat ini Kessie terikat kontrak yang hanya berlaku sampai musim panas tahun 2022 mendatang. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.